Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Masesa Parina dengan NIM 20011100056. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dalam mata kuliah Gizi dan Kesehatan Anak, yaitu membuat sebuah video tentang satu penyakit yang diderita oleh anak di sekitar kita. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan penyakit yang terjadi pada ponakan saya, yaitu penyakit sesak napas. Sesak napas pada anak merupakan suatu penyakit yang perlu diwaspadai. Keluhan ini merupakan pertanda adanya sebuah penyakit serius yang memerlukan perawatan segera. Selain dapat mengganggu aktivitas dan istirahat anak, penyakit ini juga dapat mengganggu tumbuh kembang pada anak. Sesak napas atau dalam istilah medisnya disebut dengan dispnea merupakan suatu penyakit di mana seseorang mengalami kesulitan dalam bernafas sehingga tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup ke paru-paru. Seperti yang terjadi pada ponakan saya, penyakitnya itu disebabkan oleh penyakit yang disebut dengan bronkiolitis. Penyakit bronkiolitis sendiri merupakan penyakit infeksi yang dapat menimbulkan peradangan atau penyumbatan pada saluran pernapasan kecil, atau disebut juga dengan bronkiolus yang terdapat dalam paru-paru. Penyakit ini biasanya terjadi pada anak-anak dan bayi. Gejalanya yaitu dapat berupa batuk, demam, dan hidung tersumbat. Selanjutnya yaitu tips mengatasi gangguan pernapasan pada anak. Ingat, sebagai orang tua, tidak perlu panik dan terburu-buru untuk memberikan obat kepada anak yang mengalami gangguan pernapasan. Lebih baik terapkan cara mengatasi gangguan pernapasan pada anak yang lebih alami, seperti yang pertama yaitu berikan rasa nyaman. Keluhan batuk, hidung tersumbat disertai demam membuat anak tersebut tidak nyaman, sehingga sebagai orang tua harus memberikan kenyamanan pada anak tersebut. Buatlah ruangan menjadi lebih hangat dan lebih nyaman. Yang kedua, hilangkan gejala yang muncul, yaitu dengan memberikan kompres di dahinya. Perhatikan suhu yang diberikan, sehingga tidak membuat kulit anak tersebut menjadi iritasi. Yang ketiga yaitu berikan makanan dan minuman yang cukup. Biasanya anak yang mengalami gejala batuk pilek enggan untuk makan, sehingga sebagai orang tua tentu tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi, dan sebagai orang tua harus berupaya untuk memberikan anak tersebut makanan dan cairan yang cukup. Yang terakhir yaitu yang keempat, berikan pijatan yang lembut dengan menggunakan balsam khusus. Sentuhan ibu merupakan obat yang tidak dapat tergantikan. Oleh karena itu, berikan anak pijatan lembut dengan menggunakan balsam khusus. Orang tua dapat memilih dari bahan-bahan seperti eukaliptol atau minyak kayu putih, chamomile, campur, dan minyak sage. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.